Halo teman-teman semua, nah balik lagi bersama kami KKN Desa Ketangga kelompok 8. Nah di sini kami sudah berada di Masjid Ketangga. Nah di sini kita akan kembali mengulik situs-situs sejarah yang ada di Desa Ketangga. Nah karena kami sudah berada di Masjid Ketangga, jadi jangan lupa ikutin keseruan kami apa saja sejarah menarik yang ada di Masjid Pusaka ini. Halo teman-teman semua, nah sekarang kita sudah berada di Masjid Pusaka bersama Bapak Jelani selaku pemangku adat Desa Ketangga. Sekarang kita akan mengulik kembali sejarah daripada Masjid Pusaka ini. Sekarang kita akan menanyakan yang pertama asal-usul dari masjid ini, dari awal dia berdiri hingga sekarang ini. Mungkin kita akan mulai dari sejarahnya dulu, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Pusaka Desa Ketangga peninggalan Raja Selaparang. Jadi masjid ini dulu didirikan seiring dengan berdirinya Gubuk Peketangan yang merupakan cikal bakal tempat kerajaan besar Selaparang. Jadi para wali yang berasal dari Baghdad dalam membentuk pemukiman atau tempat tinggal yang diberi nama Gubuk Peketangan itu, seiring dengan itu dibangunlah masjid yang namanya dulu Masjid Darul Falak. Jadi masjid ini namanya Masjid Darul Falak yang juga dijuluki Masjid 44. Kenapa dikatakan Masjid 44? Konon dalam cerita leluhur kami, masjid ini masjid yang ke-44 dibangun di dunia. Masalah tahun kami selalu diceritakan atau diwasiatkan masjid ini didirikan sekitar tahun Siu. Nah ini yang tidak disebut apakah Hijriah atau Masehi. Leluhur kami selalu mengatakan Masjid Darul Falak yang sekarang menjadi Masjid Pusaka peninggalan Raja Selaparang itu didirikan pada tahun Siu. Setelah kerajaan Selaparang runtuh atau bubar, maka karena di tempat ini Raja Selaparang berbicara masalah agama, dan kalau masalah pemerintahan dia berbicara di Gedeng Raja atau di Bencingahnya, maka dari sejak itulah masjid ini dinamakan Masjid Pusaka Selaparang, Ketangga Selaparang. Apa arti pusaka? Masjid inilah pusat sejarah kerajaan. Jadi raja itu berbicara agama di masjid. Kalau berbicara masalah pemerintahan di Gedeng Raja atau di Bencingah, tempat dia berbicara masalah pemerintahan. Kembali kita ke masjid ini. Jadi masjid ini masih disakralkan oleh masyarakat kita di sini. Bukan hanya masyarakat itu yang menggunakan masjid ini untuk beribadah, tetapi kepercayaan dan keyakinan masyarakat kita di sini adalah orang-orang yang tidak kita lihat atau para gaib atau para wali selalu juga ikut beribadah atau sholat di tempat ini, sehingga masjid kita di sini itu beda dengan masjid yang di luar-luar, artinya di desa lain. Adik bisa saksikan di belakang kita selalu tertutup. Di hari-hari tertentu baru dibuka keseluruhan masjid ini, sehingga kalau jamaah 5 waktu di Masjid Pusaka ini selalu di luar. Nah ini bisa disaksikan di samping kiri kita ada dibuatkan mimbar tempat imam sholat untuk sholat 5 waktu. Dibukanya masjid ini kalau ada acara-acara besar atau ketika jamaah tidak bisa tertampung untuk melaksanakan sholat 5 waktu di teras atau pelataran ini, baru masjid induknya dibuka. Uniknya masjid kita di sini adalah di dalam itu, di mimbar itu ada warna kuning, bukan cat. Itu bagian dari satu bagian untuk mempertahankan bentuk dan keaslian masjid kita. Ada tanah berwarna kuning dibalur pada mimbar. Itu untuk mempertahankan bentuk lama daripada
masjid kita ini. Nah, yang tidak bisa hilang dari bencana kebakaran pada tahun 1969 adalah di dalam ada sebuah batu yang ditanam para wali yang berasal dari Baghdad sebagai simbol arah sholat pengganti yang namanya kompas, sehingga satu tujuan menuju Ka'bah. Di sana ada batu yang berasal dari Baghdad sebagai simbol arah sholat yang ditanam para wali penyebar agama Islam. Nah, kalau masalah jamaah, biasanya perempuan itu tidak dibolehkan di dalam, hanya laki-laki yang di dalam, artinya untuk beribadah. Kalau perempuannya tetap di samping kiri, samping kanan atau pelataran tempat kita duduk ini. Itu bedanya masjid kita di sini dengan di desa-desa lain. Nah, masjid ini juga dipakai tempat melaksanakan adat. Kadang-kadang ada acara maulid adat, dan kadang-kadang juga ada acara selamatan, baik itu akikah, ada juga haji. Seremonial itu banyak dilakukan di sini. Jadi Masjid Pusaka Peninggalan Raja Selaparang ini masih sampai saat ini dipakai beribadah oleh masyarakat kita yang ada di desa tetangga atau para peziarah yang datang ke sini. Apakah ada larangan atau aturan-aturan tertentu dalam di masjid ini? Ya, memang kalau masalah aturan memang ada, artinya khusus kalau kita masuk ke dalam. Pertama, pakaian pun harus, yang namanya kita ke masjid kan harus kita bersih dan segalanya, etika dan segalanya. Memang ada aturan-aturan tertentu waktu kita masuk ke dalam masjid. Artinya mungkin dari segi pakaian kita, yang namanya kita ke masjid tidak mungkin pakai celana pendek kan, kita pakai celana panjang, atau mungkin pakai kopiah, yang namanya kita ke masjid kan pakai topi boleh, tidak juga, tapi etika kita memang harus yang seperti itu kalau kita ke masjid. Nah, peziarah juga seperti itu dia, terutama pada batu yang berasal dari Baghdad itu sering dikunjungi oleh para peziarah, dan kadang-kadang di dekat batu itulah dia memanjatkan doa-doa, entah apa hajat dan niat mereka. Pernah saya saksikan juga salah satu dari tentara nasional Indonesia, ada tentara yang minta izin untuk beriktikaf, berdoa di masjid ini ke para mangku, dan ternyata dia diberikan apa yang dihajatkannya. Makanya dia kembali meminta merenovasi masjid ini, tapi tidak dikasih izin oleh mangku karena mungkin secara karena masih dikeramatkan itu, sebenarnya secara gaib itu belum diizinkan untuk perehapan kala itu. Terus jika kita lihat dari segi infrastruktur dan bangunannya, apakah masjid ini dulunya sebuah masjid sederhana hingga melalui pembaruan seperti sekarang ini? Ya, betul sekali. Kalau masjid yang dulu ya sangat sederhana. Masjid itu memang bentuknya piramida. Kalau sekarang bisa lihat masjid yang ada di Bayan atau masjid yang ada di Demak, begitulah bentuk masjid kita yang dulu, berwarna kuning dari batu bata yang dibuat bulat-bulat sama leluhur kita, itu dipakai untuk membuat pondasi-pondasi awal daripada masjid kita. Namun ketika kebakaran pada tahun 1969 itu, bentuk-bentuk batu bata itu dihancurkan oleh masyarakat kita dalam perehapan, sehingga bentuknya seperti ini. Tetapi dulu yang menjadi ketua atau yang mengadakan perehapan ini adalah seluruh masyarakat yang mengaku dirinya keturunan Raja Selaparang, termasuk Almarhum Maulana Syekh
yang meletakkan batu pertama Prehapan Masjid Pusaka Peninggalan Raja Selaparang ini. Terus dilihat dari sekeliling masjid ini, di sini ada beberapa peninggalan, terutama itu beduk yang ada di sana. Apakah itu beduk udah dari dulu yang tersimpan di sini atau gimana? Kalau penuturan daripada leluhur kami yang sempat menyaksikan kebakaran itu, semua apa yang ada di masjid maupun di Gedeng Raja semuanya terbakar. Hanya beberapa pusaka yang bisa diselamatkan, dan banyak berterbangan kitab-kitab. Ada yang melihat ada kitab besar berterbangan ke arah Rinjani atau selalu berterbangan seperti itu. Jadi sehingga orang tua kami yang dapat menyaksikannya itu, termasuk beduknya hilang, arti puing-puingnya tidak ada, abu bekas daripada terbakarnya masjid itu hanya apa istilahnya, tidak ada bekas yang bisa kita telusuri bahwa ini bekas pilarnya atau tiangnya, ini bekas, karena tidak ada arang, hanya abu yang ada dalam peristiwa kebakaran pada tahun 69. Sehingga banyak yang mensakralkan peristiwa itu, artinya bahwa benda-benda itu berterbangan ke desa-desa di mana dia mau singgah. Termasuk ada yang mengatakan beduknya ada di Mamben, sampai banyak yang mengatakan misalnya kayu daripada Masjid Pusaka ada di desa ini, sehingga masyarakat banyak cerita tentang sejarah besar daripada jejak kerajaan Selaparang ini. Nah, kalau kami yang di Ketangga itu hanya melihat debu atau abu daripada sisa kebakaran. Nah, misalnya tidak ada arang, sehingga kami tidak bisa mengatakan ini bekas beduknya atau bekas pilarnya, karena tidak ada arang, hanya abu sisa daripada kebakaran itu yang dapat disaksikan oleh masyarakat kita dan benda-benda yang berterbangan keluar dari desa. Berarti peziarah-peziarah yang datang ke masjid ini bukan hanya dari desa Ketangga saja gitu? Iya, seluruh penjuru Lombok yang mencari jejak daripada kerajaan Selaparang itu menyempatkan dirinya kadang-kadang beretikaf dan berdoa di sini. Kami juga sering kedatangan tamu dari Pasundan, dari Jawa, dari Keraton Jogja, dari berbagai daerah di Nusantara berziarah ke tempat ini. Yang terakhir nih Bapak, harapan Bapak ke depannya untuk masjid ini bagi semua orang banyak nih, gimana Bapak untuk melestarikan daripada masjid sejarah atau masjid pusaka? Kalau harapan kami dari pihak kami di Desa Ketangga, harapan kami supaya masyarakat lebih mengenal bukti-bukti atau jejak-jejak peninggalan daripada sang raja. Itu harapan kami, dan bagaimana kita melestarikan budaya-budaya yang ditinggalkan oleh leluhur kita atau raja-raja atau sultan-sultan daripada kerajaan Selaparang. Dari pemerintah sudah memperhatikan masjid ini, artinya sudah masuk dalam situs budaya termasuk Gedeng Raja juga. Jadi tinggal yang kami harapkan itu informasi yang lebih luas, sehingga dia tahu, masyarakat kita yang belum mengetahui tentang keberadaan daripada Masjid Pusaka, atau terutama generasi-generasi sekarang itu harus mengetahui jejak-jejak peninggalan Raja Selaparang itu. Oke teman-teman, itu hasil wawancara kita hari ini terkait Masjid Pusaka. Nanti kita akan mengulik lagi situs-situs sejarah yang ada di Desa Ketangga. Jadi jangan lupa saksikan. Bye.